welcome to back my YouTube channel. Kembali lagi di channel aku, Revi Revina. Nah, di video kali ini aku mau ngasih drakor yang menurut aku bagus banget. Ada 7 rekomendasi drakor terbaik sepanjang masa. Jadi ini ada beberapa drakor yang menurut aku kalaupun aku nonton berulang-ulang kali itu tetap bagus guys, dan gak pernah bosen nontonnya. Dan ada beberapa banyak nilai-nilai yang ada di dalam drakor tersebut, mulai dari nilai moral, nilai kehidupan, dan lain sebagainya itu ada di sini. Jadi aku tuh dari kelas berapa ya, mungkin mulai cinta banget sama drakor tuh mungkin SMA ya. Kalau SMP tuh kayak masih ya biasa-biasa banget, soalnya kan kalau zaman SMP dulu aku belum punya laptop guys, jadi kayak nontonnya tuh kalau ada di TV gitu, kalau ada tayangan di TV aku baru nonton. Kalau SMA kan aku udah punya laptop, jadi kayak ada beberapa film yang aku tonton di laptop. Jadi kayak aku mulai cinta banget itu ketika aku masa-masa SMA sampai aku masa-masa kuliah. Jadi ini ada beberapa drakor yang aku rekomendasiin buat kalian untuk kalian tonton, yaitu yang pertama adalah True Beauty. Nah guys, di sini aku mau ngasih tahu siapa pemain-pemain film True Beauty. Di sini ada Moon Ga-young, Cha Eun-woo, Hwang In-yuk. Nah, ada 3 pemain yang menurut aku ini pemain inti sih di film True Beauty. Sorry ya kalau aku pakai handphone karena memang aku gak hafal nama-namanya. Jadi kayak orang Korea tuh kayak apa ya, menurut aku namanya tuh susah-susah gampang gitu sih. Dan ada beberapa artis lainnya sih di sini sebagai pemeran pendukung. Nah, jadi Moon Ga-young ini berperan sebagai In Ju-gyeon, Cha Eun-woo, Lee Soo-ho, Hwang In-yuk, Han So-jun. Jadi Kim Ju-gyeong ini tuh kisahnya dia tuh anak yang terlahir, mungkin dari kecil dia tuh terlahir jelek gitu ya. Terus sampai berlanjut SMA, akhirnya dia kena bulian juga secara fisik dan mental yang sampai membuat dia tuh bener-bener down, dan bahkan percintaan dia juga tidak baik di sini, tidak mulus karena mungkin apa wajah dia yang mungkin tidak sesuai standar kecantikan di negaranya sana, dan dia frustasi dan ingin melakukan bunuh diri. Akhirnya ada beberapa cowok, nah bukan beberapa cowok, ada satu cowok, nah di sini Suho, namanya Suho ini menolongnya, dan setelah dia menolongnya ada motivasi di dalam Kim Ju-gyeong ini karena merasa sudah kesal dengan kehidupan dia yang seperti itu, dan orang tuanya akhirnya menyadari, dipindahlah dia di sekolahan yang baru, karena memang sekolah nama dia masa SMA itu kayak dia tuh udah bener-bener kena mental gitu ya, karena memang pembeliannya sangat sadis. Akhirnya dia pindah ke SMA dan dia merubah penampilannya menjadi lebih cantik. Jadi menurut aku memotivasi banget buat cewek-cewek yang mungkin mempunyai fisik yang kurang baik untuk memperbaiki diri. Jangan patah semangat, karena Kim Ju Gyeong ini juga seperti itu, dia tetap semangat untuk menjadi lebih baik. Masa kalian kalah sama Kim Ju Gyeong? Selanjutnya film kedua. Nah, film kedua ini adalah Moon Lovers. Jadi ini tuh filmnya itu mengisahkan tentang kehidupan kerajaan ya guys. Ceritanya tuh dia tuh kayak kisahnya tuh kayak menggambarkan apa ya, kehidupan kerajaan ya. Jadi dia berpindah alam gitu sih guys, kayak dari alam manusia ke alam dongeng atau apalah ini. Jadi dia hidup di situ, di hidup kerajaan, banyak pangeran-pangeran di situ, dan dia tuh kayak jadi wanita yang banyak disukai sih di situ ceritanya. Pokoknya bagus banget sih. Aku nggak mau ceritain lebih panjang kali lebar karena menurut aku itu biarkan tuh penasaran sama filmnya. Aku harap kalian harus nonton sih film ini tuh, bener-bener awalnya tuh kayak ceritanya kayak apa sih ini film, kak bosen banget gitu nontonnya, kok nggak jelas banget alurnya, tapi lama-lama tuh kayak nagin banget nih filmnya. Selanjutnya di sini film yang keempat adalah Goblin. Jadi di sini tuh menceritakan sebuah kisah anak remaja yang mungkin ini waktu takdirnya dia berakhir gitu ya, tapi karena ada penolongnya di sini, seorang goblin ini menolong, jadi dia bisa hidup lebih panjang. Film itu kayak apa ya, lucu ya, komedi ya, banyak banget komedinya, terus romantisnya juga dapet. Terus kayak awal-awal filmnya itu meledak gitu, meledaknya ketenaran Kim Go Eun. Oke guys, selanjutnya film yang kelima. Nah, di sini film yang kelima adalah Reply 1988. Jadi itu kayak menceritakan masa-masa dia tuh, masa lalu lah ya, masa lalu yang diulang ya, namanya juga Reply. Di sini tuh ceritanya tuh kayak masa-masa dia
masa lalu lah ya, ketika sebelum mereka memutuskan untuk menikah sampai mereka jodoh. Jadi itu mereka tuh hidup di sebuah kehidupan apa ya, lingkungan yang masyarakat yang padat gitu ya. Terus tapi tuh bener-bener saling membantu lah, maksudnya saling tolong menolong ketika ada masalah. Terus rukun banget gitu, kayak menceritakan kerukunan banget di situ. Bahkan ketika ada acara atau apa itu selalu ngasih makanan dan lain sebagainya. Pokoknya orang tuanya dari mereka semua itu bener-bener rukun, dan kehidupan mereka tuh bener-bener persahabatan banget yang sangat-sangat menurut aku bisa ditiru lah ya. Jadi sini ada 5 persahabatan, 4 cowok cewek 1. Jadi si cewek ini akhirnya cinlok sama Park Bo Gum sebagai Choi Tak. Sebenarnya Park Bo Gum tuh kayak anak yang berprestasi, pendiam dan lain sebagainya, nggak sampai kepikiran kalau bahkan dia bisa mencintai si cewek ini gitu. Dan ternyata ya tapi juga manusia, pasti dia juga punya nalar untuk mencintai ya. Mereka ternyata saling menyukai, dan kehidupan mereka tuh kayak bener-bener berubah ketika mereka pindah, jadi udah nggak di tempat itu lagi. Jadi kayak persahabatan mereka tuh kayak ya ketika percintaan itulah persahabatan mereka tuh berubah. Ketika sebelum adanya cinta-cintaan tadi masih baik-baik saja, aman-aman aja. Jadi ketika ada percintaan tersebut, persahabatan berubah. Jadi ya kalaupun di dalam kehidupan nyata sih menurut aku ya sih, kalau ada percintaan di dalam persahabatan tuh akan membuat kehancuran di situ, karena namanya manusia itu pasti ada rasa cemburu dan lain sebagainya. Jadi di sini ada Kim Jung Hwan yang mungkin cemburu karena dia juga mencintai Sung Dok Sun gitu guys. Selanjutnya film yang keenam. Jadi di sini film yang keenam adalah Extraordinary You, yang menurut aku ini mengisahkan remaja ya. Jadi di sini film-film yang aku rekomendasikan ke kalian tuh banyak yang tentang kisah anak remaja sih sebenarnya. Tapi ada satu yang menurut aku ya ini udah agak besar sih. Kalau Extraordinary You ini dia tuh anak remaja ya di sebuah sekolah. Jadi dia tuh mencintai sebuah temannya, tapi temannya tuh tidak mencintainya. Akhirnya ada cowok yang mencintai dia. Jadi dia tuh kayak cinta bertepuk sebelah tangan gitulah ya intinya. Selanjutnya film yang ketujuh. Nah, film yang ketujuh ini adalah Autumn in My Heart. Jadi film ini tuh film galau ya menurut aku. Romantisnya ada dan nggak terlalu komedi sih. Dia tuh lebih ke kayak galaunya sih, kayak lebih ke sad ya, sedih gitu ya. Film melankolis lah menurut aku. Ini film yang mungkin udah hampir 5 kali kalau nggak 7 kali aku nonton film ini. Jadi tuh kayak sedih banget, dan aku setiap nonton film itu kayak nggak pernah maksudnya aku selalu nangis gitu, kayak nggak pernah nggak nangis gitu. Jadi karena mau filmnya tuh bikin aku nggak move on. Jadi di sini pemainnya adalah Song Hye Kyo, cantik banget dia itu. Song Hye Kyo tuh kayak masa mudanya dia di sini cantik banget. Terus pasangannya di sini ada Song Sang Hyun. Di sini tuh cocok banget mereka. Aku malah berharap mereka tuh apa ya, cinlok gitu loh. Maksudnya mereka cinlok di dunia nyata, karena aku tuh cocok, mereka tuh cocok banget di sini. Tapi ya beda lah ya, dia malah cinloknya sama Song Joong Ki. Ya namanya juga kita sebagai apa ya, penggemar, jadi pengen nyocok-nyocokin aja sih. Tapi karena ya namanya orang kalau nggak cocok terus gimana, apa ya mungkin ya, nggak mungkin kan. Nah di sini Song Hye Kyo sebagai Yoon, Sung Sang Hyun sebagai Yoon Jin Soo, dan Woo-bin sebagai Han Taek Song. Jadi ceritanya tuh kayak mengisahkan dia tuh anak yang tertukar ya. Dia tuh sebenarnya anak orang miskin dan tertukar jadi anak orang kaya. Jadi masa kecil dia tuh enak sih, masa kecil dia kan kehidupannya kaya gitu ya. Terus ternyata ketahuan lah akhirnya ketika dia mengalami kecelakaan kecil gitu, ketika harus donor darah dan lain sebagainya. Akhirnya darahnya nggak ada yang sama gitu
sama keluarganya, dan ketahuan dia bukan anak kandungnya, dan anak kandungnya dia seorang yang miskin, dan itu ibunya dia. Dan dia kan punya kakak ya, kakaknya tuh sayang banget sama dia, kayak bener-bener kakaknya tuh ya ini adik aku gitu loh, nggak mau ada adik yang lainnya gitu. Jadi adik kandungnya itu kayak nggak dianggap gitu, dan anehnya tuh mereka tuh udah cocok gitu, kayak udah keluarga yang pas gitu loh. Anaknya baik, terus kakaknya baik, semua keluarganya baik. Terus kalau yang jahat itu tadi, yang miskin itu tadi kayak jahat gitu ya, anaknya jahat, terus orang tuanya juga galak dan lain sebagainya, tuh kayak nggak cocok ya kalau harus ditukar lagi ke orang tua aslinya. Dan akhirnya si ibunya tuh kayak frustasi gitu, kayak masih belum terima kalau anaknya itu tertukar, karena dia tuh bener-bener sayang banget sama Sung Hye Kyo ini. Aku lupa nama pemainnya guys, jadi aku sebutin aja Sung Hye Kyo karena pemainnya di sini Sung Hye Kyo, nama aslinya di film aku lupa. Itu aja. Jadi kayak dia tuh udah bener-bener cocok, dan si ayahnya tuh mau membawa dia pergi jauh gitu sampai ke Amerika dan lain sebagainya. Akhirnya si kakaknya nyari si adiknya lagi, akhirnya mereka ketemu, dan ketika pertemuan itu rasa sayang berubah menjadi rasa cinta guys. Jadi merubahlah mereka, timbullah bibit cinta di situ. Orang tuanya menentang karena memang mereka sebenarnya bisa untuk menikah karena memang tidak saudara ya, tapi karena orang tuanya sudah menganggap sebagai anak, jadi kayak ya nggak rela tuh. Dan kakaknya tuh kayak menyalahkan orang tuanya kenapa harus meninggalkan Sung Hye Kyo di sini. Dia merasa kasihan kehidupannya seperti itu karena dia nggak sempat kuliah, dia harus kerja di hotel, dan dia juga akhirnya terkena sakit yang kayak parah gitu ya, kena kanker darah, leukemia. Dan akhirnya dia tuh kayak ya udah meninggal sih. Sebenarnya juga ada cowok yang mencintai dia, tapi dia lebih mencintai kakaknya. Jadi kayak dia tuh sebenarnya hidupnya banyak dicintai orang ya guys, karena mungkin dia juga cantik, baik, dan perilakunya tuh sabar gitu ya, meskipun ibunya sering memukul dan lain sebagainya, temperamental, tapi dia tuh kayak ya mau gimana ini ibu saya gitu. Aku tuh kalau nonton film tuh kayak sedih ya, nonton film tuh kayak kenapa kehidupannya seperti itu banget, meskipun itu film, tapi kayak maksud aku tuh apa ya, kasihan gitu loh, kasihan banget. Aku gak mau nangis sih sebenarnya, tapi kayak mata aku udah mulai merah sih, jadi kayak ya seperti itulah. Oke, itu aja dari aku, sekian dari aku. Semoga video ini bermanfaat buat kalian yang lagi mencari rekomendasi film yang terbaik sepanjang masa dan bahkan tidak akan bosan untuk diulang-ulang. Jangan lupa like dan subscribe channel ini, nyalain juga notifikasi loncengnya agar kalian bisa mendapatkan notifikasi terbaru dari aku. Sampai jumpa di video-video aku yang selanjutnya. Bye bye.